Maka Ibnu Taimiyah mengambil jalan tengah, menggabungkan antara keduanya dengan cara seperti itu. Antum ada tahu cara penggabungan yang lain? Nah, ini adalah yang maksud dari Syekhul Islam Taimiyah, ya Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga dan beberapa ulama yang lainnya, dan dari kalangan mutaakhirin Ibnu Utsaimin, Syalbani juga memilih yang penggabungan seperti ini. Antum pernah mendengar penggabungan yang lain selain ini? Nah. Apa? Enggak, maksudnya penggabungan hadis yang mengatakan batal wudu menyebut dengan menyentuh kemaluan dengan hadis yang mengatakan tidak batal menyentuh kemaluan. Ada bentuk penggabungan lain untuk menggabungkan dua hadis ini selain dari penggabungan Ibnu Taimiyah tadi. Nah, sebagian orang yang bertanya kepada saya, Ustaz, apa dalilnya dia itu menyentuhnya dengan syahwat? Apa tandanya? Apa tandanya? Ya, ya tentunya setiap orang tahu lah kan apa yang dilakukannya kan gitu. Apa yang dilakukannya? Artinya dia menyentuhnya itu untuk apa kan dia lebih tahu kan begitu ya? Ya kan? Nah, jadi tidak perlu itu diperdalam ya. Apa tanda-tandanya kan begitu ya? Setiap orang lebih tahu kan begitu. Nah, ada lagi cara penggabungan lain untuk kedua hadis ini. Ya, itu yang setahu saya itulah penggabungan yang dipilih oleh ulama ya. Dan hal ini Syekhul Islam Taimiyah dan para ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan masalah berikutnya, yaitu masalah tidur. Tahu tidur? Apakah tidur membatalkan wudu? Hah? Tidak. Tidur dan membatalkan wudu? Hah? Tidak tetap punggungnya tidak tetap. Bagaimana kalau ngantuk? Tidur ayam istilahnya? Tak. Hah? Sebab dia Itu tertidur. Bagaimana lagi taklim tidur dia? Jadi kalau hukum tertidur. Gimana? Hah? Batal nggak wudunya? Nah, ini masalah. Ya, ini masalah. Para ahli ilmu, para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Ya, sebagian ulama berpendapat tidur tidak membatalkan wudu. Apa? Tidur tidak membatalkan wudu. Walaupun dia tidur sampai ngorok-ngorok tadi, mendengkur. Ya, mendengkur ya. Nggak membatalkan wudu. Ya. Nah, mereka berdalil dengan dalil berikut ini. Yang pertama adalah perkataan Anas. Ya, dia berkata, dahulu sahabat-sahabat Rasulullah tertidur, kemudian mereka sholat tanpa mengulangi wudu. Ya, tanpa mengulangi wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya dan ulama-ulama lainnya. Demikian juga yang telah diriwayatkan secara sahih dari Anas bahwasanya ia berkata, telah diiqamatkan salat Isya. Lalu seorang laki-laki berkata, aku punya hajat. Maka Rasulullah SAW pun bangun dan memanggilnya, sehingga orang-orang atau sebagian orang tertidur, kemudian mereka sholat. Jadi, ya ketika mereka sudah diiqamatkan sholat Isya, ada seorang laki-laki yang berkata, aku mau buang hajat dulu, aku ada punya hajat sebentar. Ya, nah demikian. Maka Rasulullah SAW bangun ya dan menunggunya ya sampai dia kembali ya hingga orang-orang tertidur. Nah kemudian ya, kena menunggu kan gitu ya. Kemudian setelah dia kembali mereka pun mengerjakan sholat. Ini dalil yang mereka gunakan. Ya, nah demikian. Di sini saya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah di dalam kitab Tamamul Minnah tulisan Al-Albani setelah menyebutkan hadis Anas di atas, Syekh Al-Albani mengatakan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menyebutkan di dalam Fathul Bari ya seperti perkataan Ibnu Mubarak ini. Kemudian dia membantahnya dan mengatakan ya akan tetapi di dalam kitab Al-Musnad di dalam kitab Musnad Al-Bazzar dengan sanad yang sahih dalam hadis ini tertulis
mereka merebahkan tubuh-tubuh mereka. Di antara mereka ada yang tertidur kemudian bangun mengerjakan sholat. Nah, aku katakan, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, Syekh Al-Albani, ya, dikeluarkan juga oleh Abu Daud di dalam Masail Imam Ahmad dengan lafal sahabat-sahabat Rasulullah merebahkan tubuh mereka lalu tertidur. Di antara mereka ada yang berwudu dan di antara mereka ada yang tidak berwudu. Ini syaratnya sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Al-Muslim. Nah, lafal ini menyelisih lafal yang pertama, ya, yang menyebutkan sementara kepala mereka tertunduk, sehingga hal ini terjadi dalam keadaan mereka duduk, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mubarak. Jadi mereka tidur itu duduk, ya. Di dalam lain dikatakan mereka merebahkan tubuh-tubuh mereka. Jadi ada dua kondisi di sini. Di satu riwayat mengatakan ada yang berwudu, ada yang tidak berwudu. Riwayat lain mengatakan semuanya tidak berwudu. Nah, demikian. Nah, atau bisa dikatakan sesungguhnya hadis ini muttarib. Jadi macam-macam dia. Ada yang mengatakan mereka semua tidak berwudu. Ada yang mengatakan ada yang berwudu, ada yang tidak berwudu. Ya, ada yang mengatakan mereka merebahkan diri mereka. Sebagian mengatakan bahwa mereka tidak merebahkan diri mereka. Mereka menundukkan kepala mereka. Artinya mereka tidur sambil duduk. Nah, demikian. Nah, hingga sebagian orang tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil karena dianggap muttarib, bertentangan satu sama lainnya. Nah, atau digabungkan kedua lafal tersebut dengan mengatakan bahwa sebagian dari mereka tertidur dalam keadaan duduk, sebagian dari mereka berbaring. Sebagian dari mereka ada yang berwudu dan sebagian mereka ada yang tidak berwudu. Nah, inilah yang lebih mendekati kebenaran. Nah, hadis ini merupakan dalil bagi yang mengatakan bahwa tidur, ya, tidak membatalkan wudu secara mutlak. Tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak, baik tidurnya duduk maupun tidurnya berbaring. Ini adalah pendapat yang sahih dari Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Umar, Ibnu Musayyib, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Nah, dan hadis itu di sana ada hadis yang lain, Ikhwanifiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, yang menunjukkan bahwasanya tidur itu membatalkan wudu secara mutlak. Ya, tidur itu membatalkan wudu secara mutlak. Ya, di dalam sebuah hadis dari Sofwan bin Asal yang disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, disebutkan dengan lafal akan tetapi tidak mengapa, ya, karena buang air besar, buang air kecil atau tidur. Artinya apa? Seorang yang, ya, ingin mengusap kaos kakinya, ya, jadi mengusap kaos kakinya itu dibolehkan bagi musafir berapa hari? 3 hari. Bagi seorang mukim berapa? Satu hari. Kecuali karena junub, dia harus membukanya. Tidak mengapa dia usap karena dia buang air kecil, buang air besar, dan tidur. Jadi ini menunjukkan bahwasanya buang air kecil, buang air besar, dan tidur membatalkan wudu. Nabi mengatakan tidak mengapa dia usap, ya, kaos kakinya karena dia buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya buang air kecil, buang air besar, dan tidur itu dapat membatalkan wudu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidur itu membatalkan wudu secara mutlak, seperti halnya buang air besar dan buang air kecil. Dan tidak diragukan lagi ikhwanifiddin bahwa hadis ini lebih kuat daripada hadis Anas tadi, karena hadis ini marfu' kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara hadis tentang tidurnya para sahabat kemudian mereka bangun tanpa berwudu, ya, tanpa mengulangi wudu, itu hanya sampai kepada Anas, tidak marfu' kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendapat yang benar adalah tidur dapat membatalkan wudu secara mutlak. Tidur dapat membatalkan wudu secara mutlak, baik tidurnya itu berbaring maupun tidurnya itu sambil duduk. Nah, di sana ada orang yang boleh tidur dia sambil duduk begini tidur dia, kan gitu ya. Ya, ada yang gini tidur kan gitu ya, duduk dia. Ya, bahkan ada orang yang boleh tidur sambil berdiri.
Tanya sama yang latihan. Ya, ya, solid itu tidur sambil berdiri dia, gitu. Boleh tidur sambil berdiri. Ya, ada beberapa orang yang boleh tidur sambil berdiri bahkan tidur sambil berdiri, bersandar berdiri itu boleh tidur. Nah demikian tidur dia. Nah jadi tidur bagaimanapun bentuknya, posisinya itu membatalkan wudhu secara mutlak. Jadi kalau kita tertidur sedang nunggu sholat misalnya kan begitu ya, di masjid sudah tertidur kita, udah hilang tau. Artinya dia mau tidur dia masuk tidur gitu ya. Tidur hilang ya, lupa dengan apa yang ada di sekeliling kita, maka batal wudhu kita. Silakan ulangi wudhu. Tapi kalau cuma sekedar mengantuk saja, terkantuk-kantuk gitu ya, tidak hilang secara total atau tidak lepas secara total, ya, jadi pendapat yang benar adalah tidur dapat membatalkan wudhu secara mutlak dan tidak ada dalil yang boleh dijadikan sebagai pengecualian ya dari hadis Sofwan. Bahkan ini dikuatkan dengan hadis Ali yang marfu bahwa pengikat as-sahih adalah kedua mata. Barang siapa yang tertidur maka hendaklah ia berwudhu. Ya, al-ainan wika us-sahih. Dua mata ini adalah pengikat bagi sahih adalah pengikat sahih adalah mata, kedua mata. Kedua mata ini adalah pengikat as-sahih, artinya menjaganya. Ya, seorang yang masih terbuka matanya, ya masih berfungsi matanya, dia masih sadar, maka pengikat sahihnya itu duburnya masih berfungsi. Ya, nah demikian. Maka barang siapa yang tertidur kata Nabi, maka hendaklah ia berwudu. Dan sanadnya hasan, ikhwan fillah ya, sebagai dikatakan oleh Al-Mundhiri, An-Nawawi, Ibnu Shalah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Abu Dawud. Nah demikian. Jadi Rasulullah di sini memerintahkan orang-orang yang tidur untuk berwudu. Nah, jadi karena apabila kedua mata tertidur maka terlepaslah pengikat sahihnya. Sahih itu adalah duburnya ataupun kemaluannya. Jadi dia tidak tahu apa yang keluar dari duburnya ketika dia sudah tidur. Boleh jadi dia buang angin kan begitu. Nah, maka dari itu tidur adalah pembatal wudhu. Ya, pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya, Syalbani, Syaukani dan beberapa ulama-ulama yang lainnya. Ya, mereka berpendapat tidur secara mutlak dapat membatalkan wudhu bagaimanapun bentuk tidurnya. Yang jelas kalau dia sudah tidur batal wudhunya. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ya juga condong kepada pendapat ini, seperti yang disebutkan dalam sebuah kisah ya yang dikaitkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam Syarah Al-Muwatta. Syarah Al-Muwatta. Dia bercerita, siapa ini? Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Dia bercerita, dulu aku berfatwa bahwa orang yang tidur duduk tidak wajib wudu. Artinya apa? Kalau dia tidur sambil duduk kan gitu ya, tidur dia, wudu duduk dia dan tertidur, ini tidak membatalkan wudu. Itu fatwa yang pertama-tama dikeluarkan oleh Al-Qasim bin Salam. Nah, hingga suatu ketika ya duduk di sampingku seorang laki-laki pada hari Jumat. Ya, siapa? Al-Qasim bin Salam duduk di masjid pada hari Jumat menunggu sholat Jumat. Nah, di sampingnya duduk seorang laki-laki. Kemudian dia tertidur. Ya, laki-laki ini tertidur di samping dia ini. Lalu keluarlah darinya kentut dia. Sampingnya ini kentut. Maka aku berkata kepada membangunkannya dan berkata kepada dia, bangun, duduk. Lalu dia berkata, aku belum tidur. Ya,
Maka Al-Qasim bin Salam mengatakan, sudah, kamu tadi tidur dan kamu tadi kentut, maka batallah wudu'mu. Tapi laki-laki itu justru bersumpah bahwasanya hal itu tidak terjadi atasnya. Bahkan dia berkata kepadaku, kata Al-Qasim bin Salam, bahkan engkau lah yang kentut. Engkau yang kentut. Dia tidur dia sebenarnya, kan begitu. Dia tak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Dibilang dia kentut, dia jelas-jelas kentut, malah dia balik menuduh ya Al-Qasim bin Salam bahwa Al-Qasim bin Salam lah yang kentut, kan begitu. Waduh, ini orang. Jadi mulai dari itulah ya. Kemudian ya semenjak itulah aku meyakini ya bahwa tidur itu membatalkan wudu, ya, baik itu duduk maupun ya tidur berbaring. Nah demikian. Dia mengatakan, kemudian aku tidak meyakini tentang masalah tidur dengan duduk seperti dulu. Artinya dia mencabut pendapatnya dan fatwanya itu. Ya, dengan kejadian itu sadarlah dia bahwa ya seorang itu boleh jadi dia tidur dalam keadaan dia duduk. Nah demikian ya. Nah, lalu aku tetapkan beratnya tidur ya, dan tidurnya hati sebagai pembatal wudu. Yaitu tidur yang berat, tidur yang sudah masuk tidur ya, walaupun duduk ataupun dalam kondisi apapun, dan tidurnya hati ya, itu adalah salah satu di antara pembatal wudu. Nah demikian ikhwan fillah. Ya, kemudian Syalbani mengatakan satu faedah penting, yaitu Al-Khattabi mengatakan di dalam kitab Gharibul Hadis, hakikat tidur adalah kondisi tidak sadarkan diri yang berat yang menyerang hati, lalu terputuslah kesadarannya hingga tidak lagi mengetahui perkara-perkara yang ada di sekitarnya. Ini namanya tidur. Nah di sana ada namanya mengantuk. Mengantuk adalah orang yang merasakan berat lalu terputuslah kesadarannya ya, sementara sekejap ya, kemudian kembali lagi. Yang ngantuk tahu ya. Kita ngantuk gini ya. Ya, kalau talib kan kita ngantuk-ngantukan gitu. Tapi dengar juga kadang-kadang bangun lagi dia. Kan begitu. Itu namanya ngantuk, tidak tidur. Nah, ini tidaklah membatalkan wudu. Ya, jadi kalau kita ingin mengabulkan kedua hadis tersebut, maka hadis-hadis Anas tadi kita bawakan kepada makna mengantuk. Tidur artinya mengantuk, bukan tidur dalam arti kata dia lepas, ya, lepas kendali dan hilang, ya, kalau kesadaran akal sehatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah inilah dia pendapat yang paling kita katakan rajih di dalam masalah ini. Ada yang ingin tanya tentang tidur? Kalau kita ingin sholat Jumat, menunggu khatib khutbah panjang kali, bosan kita kan tidur kita. Tertidurnya itu kena Apa? berdua tadi. Kena tertidur khatib berkhutbah panjang. Ya kita tidur. Tertidur. Ya sama aja tidur kan begitu. Hebat tak wudu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mengulangi wudu, kemudian berpindah tempat. Mudah-mudahan hilang ngantuknya, kan begitu. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ini masalah yang mungkin terakhir yang kita angkat pada sore ini, yaitu tentang mencuci kaki dalam berwudu. Berapa kali kita boleh mencuci kaki dalam berwudu? 3. Sekali. 3 sekali. Satu jawabannya. Nah, sekali aja. Satu kaki tak dibasuh. Duduk kaki. Dua kaki. Ya kaki lah, 2 kaki lah. Mungkin satu saja. Hah? Sekali mencukupi. Sekali. Ya, sekali saja. 2 kali tak boleh. 3 kali? 3 kali? 4 kali? 5 kali? Diam. Gak pernah cuci kaki. Udah kan cuci kaki. Cuci berapa kali? 3 kali. Gak pernah lebih dari itu. Dah rasa okey. Hah? Rasa okey. Enggak, pernah enggak? Sampai 3. Pernah. Sah enggak wudunya? Enggak tahu. Ya. 1
Satu kali? Satu kali. Mencucinya satu kali saja? 3 kali cucian. 3 kali cucian, kanan kiri? Kanan 3, kanan kiri 3. Gak pernah lebih? Selalu buat macam tu. Selalu buat macam itu? Pernah nggak lebih sekali, pernah lebih tak? Pernah. Pernah. Sah nggak wudunya? InsyaAllah. InsyaAllah. Sekali aja? Sekali cukup lah. Kanan kiri? Nggak pernah lebih dari satu? Sekali? Jarang-jarang. Jarang. Pernah? Saya pernah atau tidak pernah? Pernah. 2 kali? 3 kali? Pernah. Lebih dari 3 kali? Macam tak pernah. Macamnya tak pernah. Jarang. Tak pernah. Kita yakin. Ya, saya rasa ya kita semua di sini pernah mencuci kaki di dalam wudu lebih dari 3 kali. Saya rasa. Ya, tapi kadang-kadang lah kan begitu ya, seperti dibilang tadi, kadang-kadang lebih dari 3 kali. Nah ini kan mencuci kaki itu boleh tanpa batas jumlah cucian dalam wudu. Ya, artinya lebih dari 3 kali, mau 10 kali, 11 kali sampai bersih silakan. Ya, ini berdasarkan hadis Yazid bin Abu Malik, hadisnya sahih. Ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Ya, bahwa disebutkan ya Nabi SAW berwudu 3 kali 3 kali. Nabi berwudu 3 kali 3 kali dan mencuci kedua kakinya tanpa batas jumlah cucian. Nabi berwudu 3 kali 3 kali. Ketika mencuci kaki, beliau mencuci kedua kakinya tanpa batas jumlah cucian. Dia bukan sebabkan apa dia punya syarah Ustaz hadis tu. Bukan sebab air tu last kali dan habiskan ke. Dia makin banyak. Tidak, bukan itu. Nah, ada hikmahnya. Ya, jadi gini, sebagian orang kita lihat, saya lihat dan pernah saya tegur, sebagian orang ketika dia berwudu dia cuci dulu kakinya. Ya, dia cuci kaki dulu baru dia berwudu. Ya, saya kata tak perlu. Ya wudu aja, kalau nanti kakinya nggak bersih. Ya boleh, silakan cuci sampai bersih. Ya kalau kurang bersih, ada sih, ya, karena kakilah bagian yang paling sulit untuk dicuci, ya kan? Karena dia lebih rumit, lebih pelik kan begitu ya, lebih kotor, ya karena dia di bawah kan begitu ya, digunakan untuk berjalan dan sebagainya, maka tentunya dia lebih perlu untuk dicuci bersih, ya. Perlu kita cuci, kena cuci bersih. Nah, banyak kotoran dia, maka boleh kita cuci lebih dari 3 kali. Ini ada dalilnya, ya. Kalau selama ini yang kita pahami tidak boleh, ya cuma 3 kali 3 kali, sengaja lebih dari itu tak boleh, maka ini dalilnya. Silakan kalau misalkan kita kotor, ya ada kotoran di situ, berdebu, berdekil kan begitu ya. Ya, hingga perlu mencucinya berkali-kali silakan dalam berwudu. Tidak perlu kita mencuci kaki dulu kemudian baru berwudu, kan begitu ya? Karena ada sebagian orang seperti itu. Dilihatnya kakinya kotor, dia cuci dulu kaki dia, setelah itu dia berwudu. Ya kan? Ya wudu saja. Ketika kaki nanti kalau kakinya kotor begitu kan nggak cukup 3 kali, silakan. Ya, mencuci kaki boleh tanpa batas jumlah cucian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya? Ya. Kalau sejuk macam pergi main salji, lepas tu tak berwuduk tu, tak nak buka kasut sebab sejuk sangat. Terus? Kalau kuf boleh? Boleh. Lepas tu macam mana kuf tu? Khuf itu ya penutup kaki, segala macam jenis penutup kaki disebut khuf. Mau dia kaos kaki, sandal yang menutupi kaki ya, kemudian sepatu, khuf terbuat dari kulit, dari kain wol, dari kain, dari apapun, dari plastik, boleh. Jadi macam mana kita tak nak sapu kaki, macam mana kita nak sapu je macam tu. Nah, Sekali je, sekali saja. tak payah guna salji sejuk sebab kaki sejuk. Iyalah, Okay. sejuk sangat. Kalaupun Ya. ada kotoran pun tak apa. Kotoran pada kaki. Dibersihkanlah kotoran dia. Ya, Nabi pernah sholat, ya kemudian
Nabi Malaikat Jibril dengan sandalnya, kemudian Malaikat menyuruh beliau untuk melepas sandalnya karena pada sandalnya itu ada kotoran. Kemudian para sahabat ikut melepas sandalnya. Nabi mengatakan, mengapa kalian melepas sandal kalian? Maka mereka mengatakan, kami lihat engkau ya Rasulullah melepas sandalmu. Maka Nabi mengatakan, tadi Malaikat Jibril mengabarkan bahwasanya pada sandal ini ada kotoran, maka aku melepasnya. Nah demikian. Jadi kalau ada kotoran dibersihkan dulu kotorannya. Nah, adanya kotoran tidak membatalkan wudu kita. Nah, cuma kita berkewajiban untuk suci dari najis dengan membersihkannya. Barulah boleh kita mengerjakan sholat. Karena salah satu syarat sah sholat adalah suci pakaian dan tempat. Suci badan, pakaian dan tempat. Wallahu a'lam bishawab. Adakah kasut besi dikatakan khuf? Kasut besi kan. naik. Apa itu kasut besi? Kasut Robocop kan. Kasut robot macam Ada nggak di sini? Yang perang. yang naik Kasut tu. perang. Ada tak di sini? Dia kan Dipakai memang. jarang lah. Jarang. Kasut Iron Man kan. Kasut yang perang itu. Enggak, itu memang dipakai atau cuma Kalau main kuda ke, yang kuda apa? naik pegang kuda pakai kasut besi, Kasut besi. Ya, kasut cowboy itu. ya. Jadi kasut ini penutup kaki, ya, atau alas kaki, apapun namanya dan apapun bahannya boleh digunakan untuk diusap, boleh diusap. Jadi tidak tergantung kepada bahannya. Tapi setiap penutup kaki fungsinya adalah sebagai alas kaki yang menutupi kaki. Wallahu a'lam bishawab. Mana? Sandal gini boleh Ustaz? Sandal susah tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Dia tidak menutupi kaki dia. Dia Ustaz, dia punya syarat dia kena sampai ke kuku lali ke tak? Tidak, dia menutupi Cara macam cukup lah. menutupi ya cukup. Cukup. Menutupi hampir seluruh bagian kaki. Kalau itu tidak. Tidak. Baik, kita lanjutkan. Masalah berikutnya adalah masalah berwudu tidak mengikuti tertib. Wudu itu bagaimana caranya? Apa yang pertama kali dibasuh? Pertama kita basuh tangan. Habis itu apa? Kumur-kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kemudian apa? Membasuh wajah. Kemudian apa? Membasuh kedua tangan. Kemudian apa? Membasuh kepala termasuk di dalamnya telinga, kedua telinga. Kemudian terakhir apa? Membasuh kaki. Jadi pertanyaan, bolehkah kita melakukan perkara-perkara wudu ini tanpa tertib? Misalnya kita cuci kaki dulu, baru terakhir kepala, lalu terakhir wajah, lalu terakhir kumur-kumur. Apakah tertib dalam wudu itu harus ataupun wajib? Apa hukumnya bila seorang berwudu tanpa mengikuti tertib? Sahkah wudunya? Jawabnya adalah sah. Walaupun pada prinsipnya wudu harus berurutan sesuai dengan tertibnya, karena ada fadilahnya, ya seperti yang disebutkan di dalam hadis Utsman bin Affan. Nah, barang siapa yang berwudu seperti wudu ini kemudian dia mengerjakan sholat, maka diampuni dosa-dosanya telah lalu. Ya, jadi itu berlaku bagi orang yang berwudu seperti yang disebutkan dalam hadis itu. Nah, pada prinsipnya wudu harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan tertibnya. Akan tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak tertib akan merusak wudu, membatalkan wudu. Ya, bahkan telah sahih dari Rasulullah bahwasanya beliau berwudu tanpa tertib, tidak mengikuti tertib. Ya, di dalam hadis Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata, ya, dibawakan kepada Rasulullah SAW air wudu. Lalu beliau berwudu. Beliau mencuci telapak tangan 3 kali. Coba perhatikan, dengarkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Beliau mencuci telapak tangan 3 kali. Kemudian beliau membasuh wajah atau mencuci wajah 3 kali. Kemudian mencuci kedua tangan 3 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur memasukkan air ke hidung. Kemudian beliau menyapu kepala dan kedua telinga, ya.
Kemudian beliau mencuci kedua kaki beliau 3 kali. Di sini mana yang tidak mengikuti urutan? Kumur-kumur. Ya, Nabi SAW berkumur-kumur setelah beliau mencuci kedua tangan. Setelah cuci kedua tangan, baru beliau kumur-kumur. Nah, ini kan tidak mengikuti tertib. Tertibnya bagaimana? Setelah mencuci tangan, ya, pertama, baru kita berkumur, baru kita membasuh wajah, membasuh tangan, ya, baru setelah itu kita berkumur, mengusap kepala, kan begitu ya. Nah, di sini Rasulullah SAW ya berkumur-kumur setelah beliau mencuci atau membasuh kedua tangan beliau sampai siku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak tertib itu tidak membatalkan wudu, dan syarat wudu bukanlah tertib. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kumur-kumur tu kalau dalam mazhab Syafi'i kan dia bukannya wajib kan. Wajib kan muka, tangan, kepala, kaki je kan. So adakah kumur-kumur tu disebabkan bukan bahagian daripada yang wajib? Oh, maka berkumur-kumur lah. Itu perintah. Ya, hadisnya sahih. Idza tawadha'ta famatmit. Jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Jadi itu perintah dan wajib. Nah, di sini Rasulullah mengerjakannya sesudah beliau apa tadi? Membasuh kedua tangan. Nah, jadi ya ini menunjukkan bahwa ya tertib itu bukanlah suatu syarat. Tertib bukanlah ya, habis. Ini baterainya habis nanti malam habis. Baru. Baik, kita lanjutkan. Ini masalah terakhir. Dan ini juga mungkin masalah yang penting, ya, yaitu masalah akhir waktu Isya. Nah, ini sholat ini masalah penting ini ya. Jangan sampai kita sholat di luar waktu. Masalah akhir waktu Isya. Ya. Sepengetahuan antum, waktu Isya ini berakhir kapan? Bila? Hah? Sebelum subuh, 2/3 malam. 2/3 malam itu pukul berapa? Kalau sekarang malam pukul 7. Malam itu dimulai dari maghrib ya. Ya, tadi 2/3 malam berarti subuhnya taruhlah jam 6 ya, sini ya. Nah, berarti 2/3 malam pukul berapa itu? Pukul 4. Kira-kira? 2/3. Iya. 2/3 berarti pukul berapa? 2/3 ya? 3. Ya, lebih kurang pukul 3 lah, atau pukul 2. Gitu ya. Nah, pukul 2. Pukul 2 betul. Dia 7 sampai 6 itu dibagi 3. 2/3-nya berapa? 9/3. Pukul 4. Lebih kurang 3 ke 4. 3 ke 4. Itu di waktunya. Yang itu sampai pukul 4 subuh, ya. Lebih subuh. Yang lain Masuk subuh. masuk subuh. Subuh baru habis. Subuh baru habis. Masuk subuh. Berarti kan boleh sholat Isya sebelum sholat subuh. Sebelum masuk waktu subuh boleh kan? Iya, sebelum masuk subuh lah, sebelum azan subuh kan begitu maksudnya kan? Kalau pukul 5:59 boleh lagi ya? Boleh. InsyaAllah. 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 Itu ketiduran atau kelewatan atau apa nak telajak. 1/3 atau 2/3? 1/3 malam atau 2/3 malam? Satu waktu aja jangan 2 waktu. Jadi dua pendapat. 1/3 atau 2/3? 2 pendapat. Satu pendapat 1/3. 1/3. 2/3. Mana yang betul? Khilaf. Gila. Baik. Nah, ada beberapa pendapat ulama tentang akhir waktu Isya. Di antara mereka ada yang mengatakan sesungguhnya waktu Isya terus berlangsung hingga terbit fajar. Fajar kedua ya, fajar shadiq. Yaitu waktu subuh. Di antara mereka ada yang mengatakan waktunya terus berlangsung hingga 1/3 malam.
hingga sepertiga malam. Dan ada yang mengatakan hingga tengah malam. Di antara mereka ada yang mengatakan waktu yang terpilih adalah hingga sepertiga malam. Dan waktu daruratnya adalah hingga fajar kedua. Sepertiga malam sih maksudnya sepertiga akhir malam. Nah demikian. Dan pihak yang berpendapat waktunya terus berlangsung hingga terbit fajar, ya, mereka berdalil dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi, adapun tidur tidak terhitung lalai, akan tapi kelalaian adalah bagi orang yang tidak mengerjakan sholat hingga tiba waktu sholat yang lain. Mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya waktu sholat itu adalah sampai tiba waktu sholat yang lain. Kita katakan pendapat seperti ini terbantah, bahwa tidak semua sholat waktunya itu adalah tibanya waktu sholat yang selanjutnya. Dalilnya apa? Subuh. Waktu sholat subuh apakah sampai jam 12? Hah? Ya, coba. Waktu sholat subuh apakah sampai jam pukul 12? Pukul 12 masih pada subuh. Itu sama dengan orang yang mengatakan, kita tanya dulu, orang yang mengatakan bahwasanya sholat isya itu waktunya sampai menjelang sholat subuh. Betul tak itu? Kalau betul itu, pendapat itu bahwasanya sholat isya itu waktunya sampai sholat subuh, maka sholat subuh waktunya juga sampai sholat zuhur. Artinya apa? Pukul 12 sampai subuh dan tidur terus sampai menjelang zuhur baru sholat subuh. Ya karena berpegang dengan apa? Dengan dalil ataupun dengan dengan kaidah bahwa waktu sholat itu adalah sampai tiba waktu sholat berikutnya. Nah kita katakan ikhwan fillah bahwa tidak ada dalil bagi pendapat tersebut ya di dalam masalah ini, ya karena tidak disebutkan penjelasan waktu-waktu sholat dan tidak ada redaksi seperti itu. Nah demikian. Jadi waktu sholat adalah waktu yang telah ditetapkan oleh malaikat Jibril. Ya ketika malaikat Jibril turun kepada Nabi dan menerangkan waktu awal sholat dan waktu akhir sholat. Nah di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa waktu sholat isya itu berakhir ya pada waktu tengah malam. Ya tengah malam itulah waktu akhir sholat isya. Barang siapa yang mengerjakannya lewat waktu itu, maka ia sudah terlewat dari waktunya. Ya, terlewat dari waktunya. Rasulullah SAW mengatakan ya, dalam sebuah hadis ya, atau surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya, Umar bin Khattab berpesan kepada Abu Musa al-Asy'ari agar engkau mengerjakan sholat isya antara waktu yang biasanya hingga sepertiga malam. Jika engkau mengakhirkannya maka hingga pertengahan malam. Sepertiga malam maksudnya sepertiga awal. Ya, dan jika engkau mengakhirkannya maka hingga pertengahan malam. Dan jangan engkau termasuk orang-orang yang lalai. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya isya itu berlangsung hingga pertengahan malam saja, dan inilah pendapat yang benar. Oleh karena itu Asy-Syaukani memilih pendapat ini di dalam Ad-Durarul Bahiyah. Ia mengatakan bahwa akhir waktu sholat isya adalah pertengahan malam. Demikian pula di dalam Sailul Jarrar dan juga Siddiq Hasan Khan di dalam syarahnya, Syarah Sailul Jarrar, dan juga di dalam kitab pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Malik di dalam sebagaimana disebutkan di dalam Bidayatul Mujtahid, dan inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama Syafi'iyah. Ya, seperti misalnya Ibnu Sa'id al-Istakhbari, Istakhari dan yang lainnya. Nah, disebutkan juga di dalam kitab Al-Majmu'. Jadi kesimpulan dalam masalah ini, waktu sholat isya itu hingga pertengahan malam saja. Ya, hingga pertengahan malam saja. Dan hadis Muslim ya yang di dalam Sahih Muslim disebutkan ya bahwa dan waktu sholat isya hingga pertengahan malam. Itu hadisnya. Ya ada hadisnya. Jadi waktu sholat isya disebutkan hingga pertengahan malam. Ya.
hadis yang diriwayatkan tadi oleh Imam Muslim ya, dari Umar bin Khattab ya, beliau menulis surat kepada hadis Nabi SAW ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau mengatakan, Nabi mengatakan, dan waktu sholat Isya hingga pertengahan akhir malam. Waktu sholat Isya hingga pertengahan waktu sholat Isya hingga pertengahan malam, bukan akhir malam, pertengahan malam. Jadi malam itu kita bagi dua. Kalau di sini malam jam 7, ya, subuh jam berapa? Pukul 6. Ya, maghrib pukul 7, subuh pukul 6. Berarti 12.30 itu selesai waktu Isya. Maka jangan tunda-tunda sampai waktu pagi. Ya. Nah, ini pendapat yang sahih dan berdasarkan dalil-dalil yang kuat, baik itu dari hadis Nabi maupun dari athar para sahabat. Nah, adapun pendapat-pendapat yang lainnya itu pendapat-pendapat yang tidak kuat dan tidak didukung dalil-dalil yang sahih. Hanya perkataan-perkataan ya manusia tanpa ada dalilnya. Maka kita di sini dalam masalah ini harus merujuk hadis-hadis yang sahih. Ya, hadis Muslim tadi kita katakan, Nabi mengatakan, dan waktu sholat Isya hingga pertengahan malam. Demikian juga Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, yaitu apa? Agar engkau mengerjakan sholat Isya antara waktu yang biasanya hingga sepertiga malam awal. Dan jika engkau ingin mengakhirkannya, maka akhirkanlah hingga pertengahan malam. Jangan lewat dari itu. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Maka di sini ya, antum lihat musim ya di sini ya. Coba lihat musimnya. Kalau malamnya panjang, misalnya bagi dua saja. Misalnya pada musim dingin, winter di sini berapa? Jam berapa? Pukul berapa sini maghrib? Pukul 5. Taruhlah pukul 5. Ya, pukul 5. Subuh pukul berapa? Hah? Pukul 6. Berarti pertengahan malam berapa? 11. Hah? Pukul 11.30. Nah, 11.30 sudah habis waktu malam, waktu Isya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya musim panas juga demikian. Ya, bagi musim panas di sini summer di sini berapa? Pukul berapa? Maghrib. Pukul 8.30. 8.30. Taruh pukul 8.30. Subuh pukul berapa? 4.30. Jadi bagi dua. Pukul berapa waktu Isya berakhir? Hah? 12.30. Nah, jangan lewat waktu itu karena sudah habis waktunya. Habis waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tidak boleh kita mengerjakan sholat di luar waktu. Sama seperti kita mengerjakan sholat subuh jam 9, pukul 9, boleh tak? Ya, sengaja nggak boleh. Kalau tak sengaja tertidur ya itu namanya hukumnya lain ya. Tapi kalau sengaja saya tunda sampai pukul 9, tak boleh. Karena waktu sholat subuh berakhir dengan apa? Dengan terbitnya matahari, namanya syuruk. Bukan sampai waktu zuhur. Nah, demikian ya. Jadi pendapat yang sahih dalam bab ini adalah waktu sholat Isya hingga pertengahan malam. Nah, saya pernah juga menjelaskan ini kepada mahasiswa di luar negeri juga, mereka belum tahu kan gitu ya. Nah, pengetahuan mereka selama ini ya waktu Isya itu sampai subuh gitu. Ya, tidur sampai subuh baru sholat Isya kan gitu. Ya nggak ada lagi waktu Isya. Ya, tidak ada lagi waktu Isya. Untuk waktu sekarang ini, ya untuk musim sekarang ini, ya waktu ini, ya waktu Isya itu berakhir jam 12.30 sudah. Ya, lebih dari itu tak ada lagi Isya. Ada yang sholat Isya di atas jam pukul itu? Hah? Masih? Ya. Nah, kalau udah tahu udah jangan dibuat lagi. Jangan sholat Isya menjelang subuh kan gitu. Salah itu. Ustaz tanya ni. Ya, ada yang tanya. Asy-Syaukani dia kata last kali dia nyari dia ada apa waktu boleh darurat adalah dipanjangkan sehingga waktu fajar. Yang lalas minit dalam Nailul Autar. Nailul Autar. Iya. Apa katanya? Adapun waktu boleh dan daruratnya adalah memanjangkan sampai fajar berdasarkan hadis Abu Qatadah.
itu di antara pendapat-pendapat ulama, beliau memaparkan di situ pendapat ulama. Beliau mengatakan ada yang waktunya, ada yang mengatakan waktunya sampai sepertiga malam, ada yang mengatakan hingga tengah malam, ada yang mengatakan berlangsung hingga terbit fajar. Di antara mereka ada yang mengatakan waktu yang terpilih adalah hingga sepertiga malam, waktu daruratnya hingga terbit fajar kedua, kan begitu ya. Itu pendapat-pendapat ulama yang dia paparkan. Nah, demikian. Tentunya ya kita memilih di sini, tak mungkin kita pilih semua, kan begitu ya. Seperti tadi ada yang sepertiga, ada yang seperdua, ada yang apa? Sepertiga sama 2/3. Mana yang benar, kan begitu. Pembagian waktu yang dibuat oleh Umar mengatakan tadi ya, riwayat yang kita bawakan ya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, yang dikeluarkan oleh siapa tadi? Malik, Tahawi, Ibnu Hazm dan ulama-ulama lainnya dengan sanad yang sahih. Umar mengatakan ya, agar ya, dia menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari adalah gubernurnya di Yaman. Tapi beliau menulis surat, apa isinya? Hendaklah engkau mengerjakan sholat Isya antara waktu yang biasanya yaitu ya adzan, ya, terbitnya bintang-bintang ya, hingga sepertiga malam. Waktu daruratnya jika engkau mengakhirkannya ya, maka hingga pertengahan malam. Dan janganlah kau termasuk orang-orang yang lalai. Nah, itu batas waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka di dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi mengakhirkan waktu Isya itu cuma sampai tengah malam. Dan Nabi mengatakan dalam riwayat Muslim ya, dan waktu sholat Isya hingga pertengahan malam. Itu riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Ada yang ingin tanya lagi? Mengenai sholat Isya ini? Malam itu bermulanya maghrib. Ya. Malam mulanya maghrib. Terbenamnya matahari. Dan akhir malam adalah terbitnya fajar shadiq. Itu akhir malam. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita maghrib ya. 7:30. Baik ya, kita cukupkan sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Insya Allah nanti malam kita membahas tentang 20 hadis. Ya, 20 hadis tentang akidah dan manhaj, insya Allah. Nah, demikian saja. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka